Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, mendefinisikan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross ton. Masyarakat nelayan kecil di Pelabuhan Ratu yang sulit diubah adalah sistem langgan yang sudah mendarah daging. Sistem langgan terjadi ketika nelayan tidak lagi memiliki modal untuk melaut. Keadaan ini memaksa nelayan untuk meminjam uang kepada para tengkulak. Bentuk timbal baliknya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya. Bayaran tengkulak ini bisa berupa bakul ikan di mana dalam hubungan jual beli ikan antara para nelayan dan bakul atau pedagang sering bersifat mengikat daripada atas dasar sukarela. Hal ini terjadi karena para nelayan tersebut secara rutin dan berkesinambungan mendapatkan uang pengikat atau yang dikenal dengan istilah ijon dari para tengkulak ikan. Keterikatan nelayan dan tengkulak ikan terus berlanjut dan tidak diketahui sampai kapan berakhirnya. Bahkan informasi utang nelayan hanya didapat informasinya dari tengkulak. Selain hubungan yang tidak seimbang tersebut, nelayan juga menghadapi masalah di mana sebagian wilayah sumber daya kelautan dipagari untuk kepentingan PLTU Palabuhan Ratu. Salah satunya sebagai transportasi pengangkut batu bara. Kuatnya ikatan tersebut dan ditambahnya penetrasi pembangun dan terbaru ada aktor baru yaitu pihak PLTU Palabuhan Ratu semakin memperkuat dampak kemiskinan pada masyarakat nelayan di Palabuhan Ratu. Sehingga tidak ada pilihan bagi nelayan selain adanya ketergantungan kepada para tengkulak.
Dampak lingkungan dari kapal besar pengangkut batubara PLTU dan kapal besar lainnya membuat lautan menjadi penuh dengan kotoran industri. Hal ini membuat ikan enggan mendekat ke Teluk Palabuhan Ratu sehingga nelayan kecil terpaksa berlayar puluhan mil untuk mendapatkan tangkapan besar. Namun, hal ini tidak seimbang dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan hingga penghasilan yang didapat minim dan mempengaruhi besar perekonomian nelayan kecil. Kalau beli berapa harganya? Ya beda banget Pak, bedanya jauh. Apa tuh bedanya? Kalau dulu kan belum ada istilah seperti sekarang kan PLTU. Terus dulu mah nggak pakai solar kan, bensin kebanyakan sama minyak tanah. Lebih ramah lingkungan. Iya betul, ramah lingkungan Pak. Dan lauk ikan itu kan istilahnya tidak menjauh, dekat. Sekian mil juga udah ada. Kalau sekarang harus beberapa mil baru dapat ikan. Sekarang yang jadi pengaruh itu karena adanya kapal-kapal besar kan, kalau seperti tongkang kan buang oli, buang solar kotor-kotor yang dia dianggap nggak layak di tongkang dibuang. Terus longland juga gitu. Sekarang kan jadi baunya menyebar kan, ikan nambah jauh. Kalau seperti dari longland, tongkang kan asal buang aja iya. Kalau nelayan kecil paling berapa liter, paling jago juga bawa 2 liter, 2 jelikan 3 jelikan. Tapi kan kalau kapal-kapal besar mah pas mau buang itu kan cerot banyak itu Pak, puluhan ton. Makanya seperti oli-oli aja, oli bekas, oli apa itu kan kalau dilihat sama saya kemarin juga kena jaring tramal net itu lagi ngetrol, wah ini apaan berat-berat kasih buka oli. Kemungkinan tongkang ada yang buang oli di situ juga di laut. Sedangkan itu mata pencarian nelayan kecil di situ Pak. Sekarang ikannya agak kurang karena bau-bau gitu kan. Ya jelas Pak, ada. Karena ikan menjauh lah. Untuk nelayan tradisional mah jelas. Sejauhnya juga paling 2 mil, 3 mil. Kemungkinan ya pengurangan dalam penghasilan pasti. Dulu mah layur asal mau aja. Sekarang mah jauh layur juga. Susah. Dulu mah sekitar 3 mil dapat layur. Sekarang mah harus sekian mil baru dapat. Jauh lah sekarang mah. Ikan itu nggak bisa mendekat kayak dulu. Potret kemiskinan nelayan kecil ini terlihat jelas di Kampung Camara, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Banyak nelayan yang kondisinya kini di bawah garis kemiskinan, bahkan kehidupannya sangat mengkhawatirkan. Bahkan, beberapa nelayan tak sanggup membawa keluarganya atau dirinya untuk mendapatkan pengobatan. Seperti salah satunya, Wargi. Dirinya kini tak lagi bisa melaut. 12 tahun sudah, kedua kakinya tak lagi mampu menopang badannya. Wargi terjatuh di kapal saat di dermaga, kemudian dipijat dan akhirnya mengalami kelumpuhan. Wargi divonis menderita rematik basah karena saat masih aktif menjadi nelayan, warga sering mencari udang di waktu dini hari untuk menambah penghasilan menghidupi istri dan anak-anaknya. 12 tahun Pak. Iya. 12 tahun Nggak bisa jalan. Awalnya gara-garanya apa sih? Awalnya tuh
cari udang pakai itu waring disurung-surung. Batur pada tidur, dia mah malam tuh malah udang. Jam 2, jam 3. Iya. Pernah. Iya. Ya sebulan sekali. Sekarang mah enggak, hampir setahun. Ya uangnya. Uangnya nggak ada. Nasib serupa pun dialami oleh Tarmizi, walau ia harus berjibaku menjadi ibu sekaligus ayah bagi putra bungsunya yang memiliki kelainan. Berbeda dengan teman sebayanya, Suwandi putra bungsu Tarmizi ini, sehari-hari hanya bisa berdiam di rumah petak 5 meter kali 6 meter. Penyakit saraf yang dideritanya sejak usia 3 tahun membuat Suwandi sering mengalami kejang-kejang hingga sekarang usianya 18 tahun. Ibunya meninggal sesaat setelah melahirkan dirinya. Waktu pertama kejang itu orang nggak ada yang tahu ya. Nah kalau orang itu udah nggak ada sampai 3 hari itu pingsan, itu dibawa ke rumah sakit. Nggak sadar di rumah sakit 3 hari. Ya kalau ada mah memang mau, Masih ada harapan. Tapi saya pernah nanya sama Pak Dokter ini, Pak Dokter Jun, ini mah dari lahir, obat apa nggak bisa, gitu aja. Kalau sembuh sendirinya, kata dokter gitu. Nelayan dan kekayaan laut tidak bisa dipisahkan. Indonesia dengan kekayaan maritim harus dijaga dan diberdayakan pemanfaatannya. Salah kelola akan berdampak besar akan kelangsungan hidup penerus bangsa yang akan datang. Problem kemiskinan masyarakat pesisir pada umumnya disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan akan terpenuhinya sandang, papan, pangan, kesehatan dan fasilitas pendidikan, keagamaan. Sisi lain kurangnya akses informasi, upaya dalam proses berusaha, melakukan inovasi pemberdayaan tangkapan laut, teknologi dan permodalan, kekuatan pemahaman keagamaan, dan gaya hidup membuat posisi daya tawar masyarakat miskin semakin lemah dan dilemahkan. Kebijakan pemerintah yang telat menyadari pentingnya posisi maritim kenegaraan dan kurang peduli terhadap masyarakat pesisir harus segera disikapi dengan program yang terstruktur dan masif, sehingga membawa kembali kejayaan kemaritiman di Indonesia.